Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi. Jadi terusan kemarin saya sudah memberikan informasi update untuk salah satu bahan pakan entok yang naik. Jadi bahan pakan DOE atau anakan, yaitu pur. Kalau untuk konsentrat itu masih stabil, tapi nggak tahu nanti next kedepannya apakah naik juga. Nah, di sini akan saya berikan informasi strategi untuk teman-teman ya, agar teman-teman bisa mengatasi hal seperti ini. Jadi tidak hanya melihat dari kita lihat aja, tapi harus menggunakan strategi ya yang cerdas agar teman-teman nanti tidak malah rugi untuk peternak entok ini, tapi bisa meraih keuntungan ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Ini lagi habis kita mandikan untuk indukan jumbo, khusus untuk indukan jumbo ini lagi berjemur teman-teman ya. Jadi konsentrat masih aman untuk harganya ya. Jadi kalau indukan ngaruhnya itu nanti di yang sangat terasa tuh, yang saya bingung adalah nasi aking yang udah menipis ya di kandang Catur Unggas. Karena kemarin sudah saya infokan untuk ibu-ibu itu sekarang masaknya juga dibatasi supaya tidak banyak yang tersisa, karena saat ini untuk harga beras mahal teman-teman. Oke, jadi yang terasa saat ini adalah mereka-mereka atau teman-teman yang sudah memiliki populasi yang cukup banyak ya, baik itu indukan, anakan, itu akan lebih terasa untuk saat ini ya. Kenapa? Karena untuk harga pakan saat ini naik, tidak hanya dedak. Jadi kemarin saya infokan untuk dedak di kandang Catur Unggas itu masih stabil 3.000 per kilo, itu dengan pembelian satu sak ya. Kalau di tempat teman-teman yang lain ada yang harga sampai 6 ribuan. Nah, itu nanti si malakama ya teman-teman. Jadi ada dua pilihan. Satu itu teman-teman bertahan ya, satu bertahan dalam artian nanti mempertahankan entok ini tidak dipasarkan dulu karena harga murah. Itu resikonya adalah teman-teman harus punya budget untuk pakan ya. Yang kedua adalah menjual nanti menjual itu di umur berapa agar terhindar dari hal-hal seperti ini. Mungkin yang baru memulai usaha ternak mungkin melihat kalau peternak entok yang cukup banyak itu pasti udah dihitung banyak sekali keuntungan. Nah, perlu diketahui belum tentu kalau teman-teman itu tidak memiliki prinsip usaha seperti yang saya katakan ini ya. Jadi hal ini saya terapkan karena untuk ternak entok ini tidak monoton terlihat, oh saya punya banyak nih pasti keuntungan banyak, belum tentu. Bahkan ada yang mengalami kerugian karena dia mempertahankan untuk entoknya itu tidak keluar dulu ya, tapi untuk pakannya itu berjalan terus. Nah, untuk anakannya ini kan nanti punya anakan juga untuk indukan, nambah lagi untuk dana pakan seperti itu. Jadi untuk saya sarankan untuk penjualan konsumsi itu lebih baik yang umur 3 bulanan itu keluarkan langsung aja. Karena untuk yang banyak menggunakan bahan makanan untuk dijual itu di warung tenda itu umur segitu. Karena kalau untuk yang sudah besar-besar, sudah ukurannya udah size-nya itu sudah lebih, biasanya malah nggak mau. Nah, itu nanti kalau teman-teman buangnya ke rica-rica itu tidak konsisten banyak.
Sekali lagi, kemarin saya sudah survei, saya coba untuk keliling lihat untuk penjual rica-rica itu ternyata sekarang udah, istilahnya yang kemarin saya beli itu ternyata udah tutup, udah nggak jualan seperti itu. Tapi kalau umur 2 bulan 3 bulan di warung tenda itu masih lumayan dibandingkan dengan rica-rica. Maksudnya untuk butuhnya itu banyak teman-teman, walaupun nanti kita ada saingannya yaitu bebek lokal atau bebek packing seperti itu. Jadi hal ini yang ditakutkan kalau teman-teman udah stuck di sini nih, udah banyak dijual, nanti untuk pembelinya juga murah karena pengen keuntungan banyak, akhirnya pakan jalan terus. Nah itu kalau teman-teman yang punya sampingan lain yang nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa, nggak dianggar, itu nanti yang penting bertahan. Yang nggak taunya nanti anggarannya itu udah melebihi apa itu penjualan, harga penjualan seperti itu. Saya sendiri ini masih juga mencari-cari teman-teman, kalau populasi banyak di kandang itu juga kita akan pikirkan supaya keluar nanti gimana, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman, bertahan dengan pakan yang terus jalan atau dikeluarkan. Jadi untuk mengurangi itu, ketika umur 2 bulan sampai 3 bulan yang udah masuk spek ke warung makan tenda itu teman-teman keluarkan. Jadi jangan menyetok banyak di kandang ya. Kalau menyetok banyak di kandang ketika seperti ini, konsumsi turun, itu yang menjadi hal yang menakutkan untuk peternak-peternak, terutama untuk peternak entok ya, peternak bebek juga seperti itu. Konsumsi mandek ya, atau berhenti konsumsi masih serat. Sebenarnya yang ujung tombak itu kan konsumsi ya teman-teman, atau pemasaran. Ketika udah peminatnya jarang, peternak membludak di istilahnya panen peternak banyak, jadi barang banyak, konsumsi untuk menghabiskan itu masih serat seperti itu yang menjadi kendala juga. Jadi solusinya seperti itu. Mungkin ada solusi lain dari teman-teman ya, bisa di kolom komentar. Untuk di kandang catur unggas sendiri juga memikirkan bagaimana agar kita tuh bisa konsisten untuk peternak entok ini. Sekali lagi, peternak itu butuh strategi juga, butuh istilahnya untuk rumusnya juga, teman-teman harus tahu. Yang lagi istilahnya lagi terasa sakit tuh udah yang punya banyak entok. Yang punya banyak entok saat ini ya, saat ini mau nggak mau anggaran pakan itu sangat-sangat terasa. Jadi untuk teman-teman yang belum siap atau belum memiliki atau tidak memiliki pekerjaan selain beternak entok untuk menutup kos pakannya itu nanti, itu saya sarankan jangan ambil risiko langsung beli banyak nanti pasti untung, itu belum tentu. Jadi tentukan pasarnya dulu. Kalau teman-teman sudah tahu pasarnya, itu nanti salah satu hal yang bisa memperlancar usaha dari teman-teman. Jadi itu kenapa alasan di kandang catur unggas ini juga tidak terlalu banyak untuk populasi teman-teman. Saya sendiri merumuskan usaha itu harus memiliki keuntungan. Jadi kalau kita usaha udah keluar tenaga, udah keluar dana, udah capek-capek ya, mikirnya ternyata tidak ada keuntungan, itu nanti malah teman-teman nggak ada terasa gunanya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sendiri juga memikirkan untuk pakan-pakan ini juga terasa ya. Kalau nasi aking yang terasa saat ini di kandang catur unggas, nasi aking yang sekarang udah
agak menurun untuk pasaran dan juga pur ya. Untuk konsentrat kita masih stabil, nggak tahu nanti next kita beli lagi mungkin udah naik lagi. Untuk dedak masih stabil juga di angka Rp3.000 per kilo. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.